Segenap majelis GKJ Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Kami akan sampaikan warga jemaat hari ini, Minggu 22 Februari 2026. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwirianto dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Adapun petugas kolektan adalah tim Bapak 2, yaitu Bapak Sri Hermawan, Bapak Surahman, dan Bapak Abel Nadi. Warta yang pertama, Majelis Jemaat membuka pendaftaran pelayanan bagi warga jemaat dalam sakramen baptis anak, siding, dan pernikahan suci. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani dalam sakramen tersebut, dimohon untuk menghubungi majelis, dan majelis akan mempersiapkan hal-hal teknis seperti katekisasi dan pelayan ibadah, yakni pendeta dan lainnya. Warta yang kedua, ibadah PA dan anjasana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 waktu pukul 17 atau jam 5 sore, tempat keluarga Ibu Sri Astuti. Pemimpin ibadah Penatua Cornelius Gideon, pujian dan doa Diakon Sri Rezeki. Kami mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta yang ketiga mengenai warga jemaat baru. Terhitung mulai hari Minggu 8 Februari 2026, ada satu warga baru yang masuk dan terdaftar menjadi warga jemaat di GKJTU Bendosari, yaitu Ibu Dwi Ningsih, bertempat tinggal di Desa Warak Salatiga. Silakan Ibu Dwi Ningsih untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan kiranya di tempat ini dapat merasa nyaman, semakin bertumbuh dalam iman, dan senantiasa dapat bersaudara dan bersekutu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keempat, ibadah Minggu 1 Maret 2026 adalah tunggal pelayanan klasis. Kita akan dilayani oleh Penatua Juri dari GKJTU Jemaat Kuyang dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi. Petugas kolektan dari tim anak yaitu Adik Puspa, Adik Ayu, dan Adik Fiona. Song leader dari tim Song leader 4, Saudari Janti, Ibu Listama, dan Mada. Musik keyboard Saudara Cornelius Gideon. Penerima tamu, tim penerima tamu 6, Ibu Rani, Ibu Tari, Ibu Indri. Multimedia dan sound Saudara Henry dan Saudara David Dimo. FB online Bapak Krisnyanto. Mohon kehadiran dan dukungan dari seluruh warga jemaat. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam ibadah minggu hari ini, marilah kita masuk dalam saat teduh dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, pemeliharaanmu bagi kami semua. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini. Kami ingin beribadah kepada-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau menyucikan hati kami, mengurapi kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menghadap Engkau dalam ibadah hari ini. Ya Bapa, kami mohon
Engkau memberkati, mengurapi Bapak Penatua Diryanto yang akan memimpin ibadah hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak saja. Kau juga mampukan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik dari tim musik, sound, multimedia, Bapak Ibu majelis, bahkan juga petugas kolektan. Tuhan mampukan untuk kami dapat melakukannya dengan baik, setulus hati dan berkenan bagi Engkau. Kami juga berdoa kiranya Engkau senantiasa hadir, Roh Kudus mengurapi setiap kami yang hadir saat ini, sehingga kami boleh beroleh berkat firman dan sukacita pada ibadah hari ini. Dan kiranya semua yang kami lakukan Tuhan dapat menjadi persembahan bagi-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah hari ini Bapa, dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Marilah kita masuk dalam kebaktian pagi hari ini dengan masing-masing meyakini bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Sabda Tuhan akan menuntun kita dalam kebaktian pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 130 ayatnya yang kedua sampai yang keempat, yang demikianlah firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan,
Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Marilah kita pujikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. tentang hukum kasih, agar hidup kita senantiasa saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka dari itu, dengarkanlah hukum kasih yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh rasa penyesalan, marilah kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih untuk setiap berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami, bahwa kami telah banyak melakukan dosa dan pelanggaran kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah makhluk yang kurang sempurna, sehingga kami masih sering berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami,
ampunilah pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Berilah kami kebijaksanaan, agar kami dan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengan tulus ikhlas mengaku kepada Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, marilah kita dengan tulus dan ikhlas berdiri dan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saya ajak jemaat berbangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Matius 26 ayatnya yang ke-28. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2. Petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dalam sepekan ke depan. Petunjuk hidup baru terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-19 yang demikianlah firman Tuhan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan dalam doa sehingga firman Tuhan dapat kita pahami dan kita pelajari pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami.
Bapa di dalam surga, jika sebentar kami akan membaca, merenungkan, dan mempelajari firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pahami dan kita pelajari pada pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai yang ke-20. Roma pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar, saya ulangi, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan karena kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sinode GKJTU dalam renungan pada pagi hari ini memberikan judul pelanggar Taurat yang mendapat amnesti. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, apakah ada yang tahu apa itu amnesti? Tahu. Apa Pak Tito? Pengampunan. Pengampunan, betul. Betul ya Pak Tito ya. Ya, terima kasih Pak Tito. Amnesti adalah sebuah pengampunan yang diberikan oleh suatu lembaga atau suatu instansi atau pemerintah kepada
wadah pada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, Bapak Ibu pasti tentunya tahu ya, pernah mendengar juga amnesti pajak gitu ya. Jadi amnesti pajak itu adalah pengampunan yang diberikan pemerintah kepada orang atau instansi yang dalam tanda kutip tidak pernah membayar pajak begitu ya. Karena biasanya kalau tidak membayar pajak itu biasanya akan ada denda yang dibebankan kepada si penunggak pajak. Betul nggih? Nah, apa hubungannya amnesti dengan hukum Taurat yang kita akan bersama-sama pelajari pada pagi hari ini? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu-minggu Prapaskah. Jadi minggu ini adalah masa persiapan sebelum kita memasuki Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu Prapaskah yang diawali pada minggu ini memiliki tujuan utama, yaitu membawa umat Tuhan, umat Kristen, mempersiapkan diri dalam menghayati kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan demikian, penderitaan dan penyangkalan diri menjadi tema utama dalam minggu-minggu Prapaskah yang akan kita jalani selama sepekan ke depan. Nah, khusus dalam minggu Prapaskah yang pertama ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita semua diajak untuk menghayati betapa berdosanya kita sebagai manusia biasa yang diibaratkan sebagai padang gurun yang tandus dan gersang. Di tengah ketandusan hidup kita, umat diajak untuk mengundang Kristus hadir dalam hati kita masing-masing dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kesadaran akan dosa dan pelanggaran kita dan pengharapan dari Kristus Yesus menjadi penekanan utama dalam kebaktian pada minggu pagi hari ini. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-20 yang kita baca bersama-sama dipilih untuk menjadi bahan khotbah dalam kebaktian Minggu Prapaskah ini karena berisi tentang kesadaran akan dosa dunia dan pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dalam perikop ini dimulai dengan pernyataan bahwa dosa telah ada sejak manusia pertama diciptakan. Dengan kata lain, dosa ini sudah ada dan melekat pada ciptaan Tuhan manusia yang pertama itu sejak semula, sejak pertama kali dijadikan. Pernyataan ini menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang layak merasa suci tanpa dosa. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, Paulus melanjutkan dalam penjelasan bahwa dosa itu sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Jadi dosa itu sudah ada sebelum hukum Taurat ini diciptakan oleh manusia-manusia. Tetapi dosa itu tidak membuat orang bisa dihukum. Nah, menurut Paulus, hukum Taurat justru membuat manusia itu bisa menyadari dosa mereka sehingga manusia layak mendapat hukuman. Jadi dalam kata lain, hukum Taurat ini diciptakan menurut aturan-aturan yang ada supaya manusia itu menyadari bahwa dosa-dosa mereka itu ada di dalam hukum Taurat, sehingga manusia tidak lagi menjalani dan melakukan kejahatan dan dosa sesuai apa yang ada di hukum Taurat. Nah, untuk memahami pernyataan Paulus tadi, kita harus bersama-sama mengerti dengan baik tentang apa itu hukum Taurat.
Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu hukum Taurat? Pak Gito, ada yang tahu? Hukum Taurat adalah Hukum Taurat itu sebelum Tuhan Yesus lahir. gimana Pak? Bisa diulangi? Hukum Taurat adalah hukum sebelum Tuhan Yesus lahir. Hukum Taurat adalah hukum sebelum Tuhan Yesus lahir. Oh iya, bisa dipahami. Tapi ada hal jawaban yang lebih spesifik lagi Pak Tito. Hukum Taurat adalah aturan, ya, di mana hukum itu adalah sebuah aturan yang harus ditaati dan dijalani oleh manusia atau masyarakat. Dalam hal ini hukum Taurat adalah aturan atau norma-norma yang dijalani oleh nenek moyang bangsa Yahudi yang diajarkan secara lisan menurut aturan mereka secara turun-menurun. Nah, dengan kata lain, hukum Taurat adalah hukum adat, ya, hukum adat istiadat atau peraturan yang memang pada waktu itu dibuat oleh bangsa Yahudi untuk memberikan tatanan yang baik untuk manusia, namun tidak mampu memberikan keselamatan bagi umat manusia. Nah, namun demikian, hukum Taurat yang disebut hukum adat itu bukan tidak penting Bapak Ibu, tetap penting karena itu adalah role model atau sebuah aturan yang dibuat untuk manusia supaya tetap berjalan di dalam kebaikan. Bukan tidak penting Bapak Ibu, tapi justru Allah menggunakan hukum adat itu, hukum Taurat itu untuk memberikan kesadaran tentang manusia bagaimana harus berbuat baik kepada sesamanya maupun kepada penciptanya. Nah, pada sisi lain Bapak Ibu, kesadaran akan dosa dan pelanggaran manusia itu menyadarkan ketidakmampuan manusia atas ketidaktaatan mereka melakukan hukum itu dengan sempurna dalam kehidupan mereka masing-masing. Ketidaktaatan itu membuat ketidakberdayaan itu membuat ketidakmungkinan manusia bisa mendapat keselamatan dengan caranya sendiri. Pada titik ini, Paulus memberikan penjelasan bahwa hanya melalui Kristus Yesus sajalah dunia bisa mendapat keselamatan. Nah, tentu hal ini membawa pertanyaan besar bagi kita umat manusia. Bagaimana mungkin dunia yang begitu besar itu diselamatkan hanya oleh satu orang? Tentu kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran dan logika, tidak mungkin ya Bapak Ibu, dunia yang begitu besar diselamatkan hanya oleh satu orang. Nah, tetapi dalam perikop ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya Tuhan memberikan penegasan bahwa hidup di dunia ini manusia harus menaati norma dan aturan yang berlaku, sehingga manusia tidak lagi jatuh di dalam ketidaktaatan mereka. Hal itu tidak boleh membuat orang Kristen menyerah untuk berbuat baik kepada sesamanya, baik kepada penciptanya, maupun kepada lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Kita tidak boleh menyerah untuk berbuat baik kepada siapapun dan taat pada aturan masyarakat, apalagi kita orang Jawa ya Bapak Ibu ya. Orang Jawa itu adalah orang yang dalam nenek moyang kita itu sangat-sangat menaati aturan dan tata tertib yang sudah ada di Bapak Ibu. Kalau kita analogikan, kita ibaratkan dulu orang tua pernah bilang, misalnya jangan makan di depan pintu, katanya itu bisa membuat rezeki seret gitu ya. Kemudian ada lagi, kalau nyapu itu harus bersih,
supaya nanti kalau dapat pasangan itu tidak jenggoten gitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang Jawa harus tetap melakukan kebaikan di dalam masyarakat menurut adat dan aturan yang sudah dibuat. Iya Mas, tapi sih berarti nggak bersih Ya. Nah, cuma ada dikasih Tuhan. Mari kita pelajari perikop yang kita baca pada pagi hari ini. Menurut Roma 5 ayat 12 sampai yang 20 yang kita baca bersama-sama, kita harus mengetahui dulu apa itu hakikatnya hukum Taurat. Apakah hukum Taurat itu hanya dipahami melalui budaya orang-orang Yahudi, padahal kita adalah orang-orang Jawa? Lalu, apakah memang karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, lalu kita harus mengikuti hukum Taurat orang Yahudi, lalu Tuhan mengabaikan bangsa lain? Sehingga untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus mempelajari budaya bangsa Yahudi dulu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu apa arti hukum Taurat. Nah, definisi hukum Taurat itu apa sih? Hukum Taurat adalah tradisi atau norma atau aturan atau adat istiadat nenek moyang yang diajarkan secara turun-temurun, sehingga dalam konteks Alkitab yang kita baca bersama-sama pada saat ini, hukum Taurat adalah ajaran dan aturan nenek moyang kita dulu. Jadi bisa dipisahkan ya Bapak Ibu. Hukum Taurat adalah tradisi atau norma atau adat istiadat nenek moyang. Nah, sedangkan dalam kita sebagai konteks orang Jawa adalah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh nenek kita orang Jawa. Jadi seperti gambarannya ya Bapak Ibu, biarlah aturan hukum Taurat bangsa Yahudi itu ditaati oleh bangsa Yahudi. Nah, hukum Taurat orang Jawa ya kita harus menaati hukum orang Jawa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami ya. Sebenarnya hukum Taurat itu bukan hanya tertulis dalam perjanjian lama saja menurut Alkitab yang kita baca bersama-sama. Tetapi hukum Taurat adalah norma di mana masyarakat itu berada dan dikategorikan sebagai hukum Taurat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai orang Jawa, kita mempunyai hukum Taurat sendiri. Jadi kita tidak perlu mempelajari hukum Taurat orang Yahudi, tetapi yang harus kita pelajari adalah hukum Taurat orang Jawa, begitu. Karena itu aturan yang baik bagi manusia, bagi kita sebagai masyarakat, dimanapun kita berada, tentu kita harus menaati apa itu hukum Taurat atau adat istiadat yang berlaku. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah hukum Taurat itu masih penting dalam iman Kristen saat ini? Nah, Tuhan Yesus datang tidak untuk menghapus dan meniadakan hukum Taurat. Ini jelas dikatakan dalam Alkitab. Tetapi justru Tuhan Yesus melakukan dan mengajarkannya kepada kita. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apa fungsi dari hukum Taurat itu? Nah, fungsi hukum Taurat ini dijelaskan oleh Rasul Paulus, memberikan penjelasan bahwa hukum Taurat itu membantu kita menyadari akan pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dengan kata lain, hukum Taurat membuat manusia sadar, membuat kita sadar bahwa kita
selalu melanggar aturan dan tidak mampu hidup bersama di masyarakat dengan baik. Setiap saat manusia masih hidup dalam keegoisan, individualisme, padahal norma dan hukum Taurat jelas menuntut kita dan hidup kita bersama-sama dengan orang lain. Ketidakmampuan menjalankan hukum Taurat kita dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dengan baik tentu akan membawa pesimisme atau keraguan-raguan manusia dalam melakukan kebaikan. Karena seolah-olah perbuatan sebaik apapun akan sia-sia. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus Yesus semua orang percaya mendapat pengampunan atau amnesti tadi. Manusia tidak perlu lagi memikirkan hukuman Allah. Mereka hanya perlu tetap berbuat baik dan tidak merusak norma atau hukum Taurat yang sudah dijalani. Untuk selebihnya, biarlah Kristus Yesus sendiri yang memberkati kita melalui perbuatan-perbuatan baik. Ibaratnya seperti seorang yang mendapat vonis hukuman mati lalu mendapat amnesti atau pengampunan dari pemerintah, maka sebagai rasa syukurnya orang itu akan terus berbuat baik kepada sesamanya, kepada keluarganya maupun kepada Sang Pencipta. Di dalam hal ini pun Paulus menjamin bahwa penebusan Kristus Yesus juga sudah cukup untuk seluruh orang di dunia yang begitu besar itu. Walaupun Kristus Yesus itu hanya satu orang, hanya berdiri sendiri, dan pelanggar hukumnya berjumlah jutaan, Paulus menekankan bahwa penebusan Kristus Yesus sudah cukup untuk menebus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Hal itu karena dulu dosa datang ke dunia juga melalui satu orang saja, maka untuk menebus dosa umat manusia juga dibutuhkan seorang Kristus saja. Maka melalui renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita percaya akan amnesti dan pengampunan dari Kristus Yesus. Maka yakinlah bahwa kita akan mendapat keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat teduh. Dan kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kebaktian pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri kami, membawa setiap doa-doa kami dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GKJPU Jemaat Bendosari, kiranya Tuhan menguatkan iman percaya kami, memberikan kami kesehatan dan menunjukkan segala kebutuhan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan hidup dalam kasih persaudaraan. Bapa dalam surga, kami meyakini Tuhan akan memberikan amnesti dan pengampunan atas segala pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat, seperti firman yang baru saja kami dengarkan. Bapa dalam surga, berkatilah setiap pelayan-Mu di gereja ini Tuhan. Berkatilah para majelis,
guru sekolah minggu, pemusik, pastor, dan seluruh pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Berikan hikmat, kesabaran, dan hati yang tulus dalam melayani Tuhan, sehingga kami beroleh berkat yang bisa kami bagi untuk sesama kami. Bapa di dalam surga, kami bawa saudara-saudara kami dalam doa syawat ini yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani, Ibu Purwoningsih, Bapak Rudi, Ibu Suprima, Bapak Mariono, Bapak Nyugianto. Jamahlah dan pulihlah mereka, pulihkanlah mereka dalam sakit yang mereka rasakan dan mereka derita, sehingga dapat pulih dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga membawa saudara-saudara kami, Ibu Sri Rahayu yang saat ini sedang merasakan sakit asam lambung. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi Ibu Sri Rahayu. Kami juga membawa saudara-saudara kami, untuk saudara kami Bapak Pendeta Sutarto yang pada beberapa hari yang lalu ayah dari Bapak Pendeta Sutarto meninggal dunia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga kemuliaan Tuhan dapat terus dirasakan oleh keluarga ini. Kami juga mendoakan keluarga dari Bapak Penatua Juwarno dari GKJTU Pulihan yang telah Engkau panggil anaknya karena kecelakaan yang dia alami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan kepada keluarga Bapak Penatua Juwarno. Kiranya melalui kebaktian penghiburan, keluarga ini dapat mendapat penghiburan hanya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk program-program yang telah disusun, baik program di tingkat majelis, program di tingkat klasis, dan program di tingkat sinode. Kiranya melalui program-program yang telah disusun, semakin menguatkan iman percaya kami di dalam pelayanan kami. Bapa di dalam surga, kami juga bawa doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati negara kami, Indonesia, melalui para pemimpin kami, jauhkanlah segala musibah dan hal-hal negatif untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat, adil, dan makmur. Inilah seru dan doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam doa syafaat, dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa. Marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,
Marilah kita pujikan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Syukur kita melalui persembahan yang kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan melandasi dalam persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-13 yang demikianlah firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung ini. Kita akan memujikan Kidung Jemaat 287 B bait 1 dan seterusnya. Amen.
Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik, Allah yang berkenan memberikan kasih setianya dan kemurahannya kepada kita semua. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami semua di dalam hidup ini. Dan kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Semua itu ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Pada pagi hari yang ini, kami boleh bersama-sama memberikan ucapan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima, kiranya Tuhan berkenan menguduskannya, sehingga apa yang kami persembahkan padamu ya Bapa menjadikan dupa hati bagi nama-Mu. Ajari kami pula ya Bapa untuk senantiasa memberikan persembahan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan ini, sehingga nama-Mu senantiasa kami permuliakan dalam setiap kehidupan kami. Inilah ya Bapa doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus, dan kami bersama-sama akan menyempurnakan doa kami ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur diri dalam kebaktian pada pagi hari ini dengan membawa pengutusan dan berkat dari Tuhan. Bawalah damai dan sejahtera Kristus dan jadilah saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Pak. Pak Ton, Pak Ton. Iya. Ya, spray as. Spesial. Aman. Iya, terima kasih. Iya, itu enggak cantik. Masih ngejam nih Oh, depan ada bayi. ada baru persis Di situ ada. Ini kan tak ganti mesin. lah Di depan ada baru. Ada baru itu tuh. ditenggok Ditunggu. Mbak. Ini lumayan. dan Buatan paten. ngajengnya ada baru Ini ada baru terus samping kiri sini ada orang perbaikan Nah, sudah lama mending diganti mesinnya tak ganti mesinnya. ini kilo pak kan enten kali ini kilo makanya kalau kan buat ketasan ada baru recording Tapi ini bukan apa betul. Kosong mungkin gitu kan. Semuanya itu pasti membeli duit kok. Wah, bilion. Iya. Apa ya? Om. Ini. Ya Mas. Om. Ini apa ya? Suruh salaman. Mas mesti tinggal nih. Iya. Ditutup dulu aja. Ditutup di mana? Di sini. Iya. Anak teater ibu-ibu. Terima kasih untuk Ibu Purnomo Silain yang sudah menonton. Padahal ngomong Purnomo itu polisi baik loh ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan Saudara yang sudah beribadah bersama dengan kami di hari Minggu tanggal 22 Februari 2026. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam Minggu Prapaskah yang pertama ini. Untuk warta yang bisa kami sampaikan, yang pertama adalah ibadah minggu depan di minggu pertama bulan Maret adalah jadwal tukar pelayanan klasis, dan jadwal tukar pelayanan ini untuk Bendosari akan dilayani oleh Bapak Penatua Juri dari Puyang. Untuk pelaksanaan ibadah sendiri adalah pada pukul 9 pagi bertempat di gedung gereja. Untuk jadwal tukar pelayanan klasis yang lain adalah saya sendiri akan melayani di GKJTU Jemaat Buto Lor.
Demikian warta yang pertama, dan warta yang kedua adalah untuk ibadah PA dan Anjang Sana akan kembali dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Kiranya segenap warga jemaat bisa turut bersama hadir dalam ibadah PA dan Anjang Sana ini. Warta yang ketiga, kami informasikan kembali bahwa sudah dibuka untuk pelayanan di tahun 2026 untuk baptis, untuk katekisasi, untuk pelayanan-pelayanan lain seperti pernikahan dan lain sebagainya. Silahkan mendaftar kepada majelis terdekat dari tempat Bapak Ibu dan Saudara semua. Nanti untuk hal-hal teknis dan untuk pendeta akan disiapkan oleh majelis jemaat. Warta yang keempat, dipersilahkan untuk mengambil amplop yang sudah tersedia di pintu depan gereja, khususnya amplop yang merupakan program baru seperti amplop ibadah padang dan juga lain sebagainya, bisa mulai diisi sejak sekarang. Demikian yang dapat kami informasikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.